Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast SMA Negeri 1 Subah. Kali ini saya sebagai moderator dan ditemani oleh narasumber Bapak Guru kita yaitu Bapak Usanto sebagai Guru BK. Kali ini kita akan bahas tentang rencana kelanjutan studi bagi siswa terutama di SMA Negeri 1 Subah. Jadi disimak baik-baik apa yang akan kita bicarakan kali ini. Jadi mungkin bisa dijadikan rujukan apabila kalian ingin melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Oke Pak Us, Ya. gimana kabarnya Pak Us? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini untuk kepentingan siswa kita ini. Jadi Ya. kali ini kita mau bahas tentang rencana kelanjutan studi. Ya. Untuk SMA Subah sendiri itu ada beberapa jalur yang difasilitasi oleh sekolah ya? Oke, terima kasih Pak Zul. Untuk program kelanjutan studi sebenarnya ada 3 jalur besar. Yang pertama itu adalah jalur senam PTN. Senam PTN ini nanti akan berlanjut di SBMPTN dan juga STEM atau ujian. Terus yang kedua itu ada jalur keagamaan. Dalam hal ini adalah PAN PTKIN, terus MPTKIN dan juga mandiri juga. Yang ketiga adalah jalur SNMPN, yaitu jalur untuk seleksi masuk ke Politeknik Negeri. Itu betul? Oke, jadi kurang lebih banyak sekali ya, Ya. yang bisa diambil oleh siswa kita. Ya, sebenarnya banyak jalurnya, akan tetapi yang di SMA 1 Subah yang difasilitasi oleh sekolah itu ada 3 jalur, yakni yang pertama SNMPTN, terus PAN PTKIN dan SNMPN. Jadi ada SNPTN, kemudian PAN PTKN tadi ya, dan juga SNMPTN itu artinya apa Pak ya? Biar siswa kita juga pada jelaskan tahu. sedikit ya. Untuk SNMPTN biasa nyebutnya senam PTN. Iya, SNMPTN. Itu kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Berapa tadi Pak? Seleksi masuk. Seleksi nasional ya? Masuk perguruan tinggi Negeri. Oke. Terus yang kedua, PAN PTKIN. PAN itu adalah seleksi potensi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Ini khusus untuk yang jurusan-jurusan agama Islam, tapi sekarang sudah mulai jurusan umum juga ada, karena sekarang kebanyakan sudah menjadi Universitas Islam Negeri. oh iya. Terus yang terakhir ketiga, ya kalian ya, yang SNMPN ini termasuknya baru. Panjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Ini seleksi yang lewat jalur ini baru berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Itu khusus untuk politeknik. Di dalamnya jurusan-jurusan itu adalah jurusan yang vokasi atau yang diploma. Oke, nah itu tuh bagi siswa yang menonton ya, jadi jalurnya itu ada banyak, jadi bisa kalian dipertimbangkan. Oke Pak, kesamaan dari jalur tersebut itu apa? Untuk 3 jalur ini Ya. ada keuntungan bagi siswa yang akan lulus pada tahun yang bersangkutan ini ya. Tahun ini ya. Berjalan ini, siswa yang akan lulus itu ada seleksi. Kalau tahun ini ada yang namanya disebut eligible Pak ya. Oke, eligible. Eligible itu untuk tiap sekolah itu masing-masing berbeda. Jadi untuk perbedaannya itu tergantung dari akreditasi sekolah masing-masing. Contohnya yang akreditasi A seperti SMA kita, SMA Subah, eligible-nya kita dapat kuota 40% terbaik per jurusan ya, bukan per kelas. Jadi 40% terbaik kurang lebih kalau di sekolah kita ya 50 sampai 60 ya. 50 sampai 60 siswanya. Itu penentuannya dari sekolah atau langsung dari sana Pak? Mulai tahun ini untuk penentuan siswa yang eligible ditentukan sesuai kriteria dari pihak sekolah. Nah, kriteria dari pihak sekolah berdasarkan
berdasarkan rapat panitia kemarin kita menentukan berdasarkan nilai mata pelajaran. Jumlahnya berapa ya kalau yang tahun ini untuk yang eligible? Yang eligible tahun ini sudah 57 siswa yang IPA, 57 siswa yang IPS. Jadi dari sekitar 283 ya kalau nggak salah kelas 12 sekarang itu yang eligible 114. Nah ini tambahan ya. Terus yang tidak eligible bagaimana? Yang tidak eligible itu masih berhak mendapatkan kesempatan untuk ikut seleksi seperti tadi saya sampaikan lewat SBMPTN dan UN. Yang SBM itu menggunakan tes, kalau yang UN itu masing-masing perguruan tinggi dengan kebijakannya. Oke, ini saya dapat bocoran nih Pak, kalau SNPTN kemudian PTKIN dan juga SNPTN itu kan seleksinya pakai rapot, benar ya? Rapot ya. Oke, jadi kesamaannya itu pakai rapot kalau untuk seleksinya. Kalau perbedaan di antara ketiganya itu apa Pak? Untuk SNPTN itu gimana? Untuk yang kami mulai yang SNMPTN ya. SNMPTN ini di antara 3 jalur ini adalah yang paling spesial tua, ya. paling tua juga paling ya. Tua juga ya. Ini sudah mungkin 10 tahun lebih yang SNMPTN ini. Perbedaannya kalau SNMPTN ini perguruan tinggi yang ikut seleksi di dalamnya itu banyak. Jadi misalkan kita dari SMA Subah mau kuliah di Jakarta atau mau kuliah di Sumatera kayak gitu, itu kita tidak harus seleksi ke sana, tapi kita cukup ikut SNMPTN. Nanti kita ngambil pilihan jurusannya yang kita inginkan di mana. Ya, berarti itu keunggulan SNPTN Pak. Keunggulannya salah satunya seperti itu. Kalau PTKIN ada lagi Pak, ada lagi banyak ya. Kelebihan ya. Kelebihan. Kelebihannya itu yang eligible tadi itu yang SNMPTN cuman diikuti yang eligible. Kalau yang SBMPTN itu yang ikut kan yang sudah lulus 2 tahun setelah ini pun mereka boleh ikut. Jadi seleksinya lebih berat lagi kalau yang SBM. Kalau yang SNMPTN dengan yang ikut cuman yang eligible itu peluangnya lebih. Kalau PTKIN? Kalau yang PTKIN sama, kalau sama yang ya. PTKIN yang menggunakan nilai rapot. Kan kalau SNPTN itu tadi ada istilah eligible ya. Kalau PTKIN juga ada istilah eligible juga nggak? Kalau di PTKIN tidak ada. Tidak ada. Di PTKIN itu semua siswa berkesempatan untuk mengikuti seleksi. Berarti totalnya berapapun sejumlah total siswa itu? Iya. Boleh tapi, ikut semua? Boleh ikut, tapi nanti itu tergantung pihak sekolah mau mendaftarkan sejumlah berapa siswa yang mau ikut itu tadi. Kalau misal ini 100 siswa mau ikut PTKIN berarti boleh? Boleh. Tapi harus mendaftarkan ke pihak sekolah lebih dulu. Jadi harus lewat sekolah ya? Oke. Kalau PTKIN seperti itu apakah yang diterima di SNPTN juga boleh ikut PTKIN? Nah ini salah satu keuntungan bagi anak-anak yang masuk ke eligible tadi. Jadi yang eligible tadi itu bisa ikut tiga-tiganya seleksi tersebut. Oh berarti juga dengan SNPTN? Iya, SNPN ya? SNMPTN boleh ikut, yang tadi pesertanya lebih sedikit kan. Terus yang PTKIN juga boleh ikut, dan yang SNMPTN juga boleh ikut. Jadi selama beberapa tahun, lebih 10 tahun mungkin saya sudah itu, ada anak-anak saya atau murid saya itu yang keterima di SNMPTN keterima, PTKIN keterima, ada yang SNMPTN keterima, ada yang SNMPTN keterima. Jadi keterima di 2 tempat negeri. Artinya itu keuntungannya itu banyak banget sebenarnya. Iya, ya. Luar biasa. Luar biasa. Artinya kan kesempatan untuk siswa sini pun apabila ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk tahun-tahun sekarang itu sangat mudah sekali Pak ya? Ya, ada ini Pak Jur, kekhawatiran dari beberapa nanti kalau saya keterima di SNMPTN atau di PTKIN ya, apakah saya masih bisa ikut di yang SBMPTN seperti itu ya, terutama yang PTKIN dan SNMPTN ini. Kalau yang keterima di SNMPTN otomatis dia tidak bisa mendaftar di SBM. Oke, itu karena berarti itu tidak boleh ya? Tidak sana. boleh ya? Tidak bisa memang. Tidak bisa ya? Tapi kalau yang PTKIN dan SNMPTN itu masih boleh mengikuti seleksi di SBM. Berarti kan kalau yang SNPTN itu diterima ini
kemudian tidak cocok nih sama jurusannya tiba-tiba, terus mau ikut SBM berarti itu nggak boleh? Tidak bisa. Oke Pak, untuk kan jenengan ini udah lama ya, maksudnya Ya. mengurusi pendaftaran seperti ini. Permasalahan yang sering dihadapi siswa itu apa? Oke, untuk permasalahan yang dihadapi siswa, yang paling banyak itu ada pemilihan jurusan. Pemilihan jurusan. Itu kenapa Pak? Jadi siswa itu masih bingung. Ada yang memang anak itu pengen idealis. Idealis. Jadi setinggi mungkin dia pengen jurusan yang terbaik seperti itu. Oke, maksudnya sesuai yang diinginkan gitu Sesuai ya. yang diinginkan. Nah, tapi ada juga siswa itu harusnya berpikir yang realistis. Realistis. Kalau idealis, barat kita tidak bisa menjangkaunya, mending yang ada di depan kita yang mungkin bisa kita jangkau. Jadi kalau di BK itu lebih pada bagaimana menanggapi permasalahan siswa itu disesuaikan dengan mungkin nilainya ya. Kalau sekarang ini ya karena banyak yang perguruan tinggi itu pakainya nilai. Seperti itu ya. Kalau itu untuk nilai dan prestasi akademik mungkin ya, itu untuk pertimbangan anak-anak menentukan pilihan jurusannya, itu adalah pendukungnya seperti itu. Akan tetapi untuk ketentuan pemilihan jurusannya, finalisasi pemilihan jurusannya itu mutlak hak dari anaknya. Jadi kita cuma memberikan masukan, memberikan gambaran, itu tidak bisa mengintimidasi untuk memilih jurusan. Berarti itu kan kembali pada siswa yang bersangkutan Pak ya. Ada tambahan Pak. Oke, apa? Tips untuk memilih jurusan biar tidak bingung berlarut-larut ya. Itu anak itu harus menentukan cita-citanya. Besok itu mau bekerja di bidang apa. Nah itu mungkin akan membantu. Setelah menentukan cita-citanya, kira-kira pekerjaan itu ada di kampus mana. Oh bukan pekerjaan, jurusan yang relevan ya, dengan pekerjaan itu ada di kampus mana. Nah itu mungkin bisa membantu siswa yang saya takutnya itu cita-citanya di sekolah langsung nikah Pak. Itu ya jurusannya dekat-dekat semua itu. di ijazah langsung Ijazah gitu. Oke, kalau siswa yang tidak mampu itu gimana? iya, ada lagi satu masalah yang juga krusial, yakni siswa yang tidak mampu tapi siswa tersebut potensial, juga semangat tinggi yang luar biasa, kuliah ya, ingin kuliah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga tentunya kan. Itu dari pemerintah itu sebenarnya ada program yang namanya KIP Kuliah. Kalau zaman dulu namanya beasiswa bidik misi. Jadi untuk KIP Kuliah itu mahasiswa mendapatkan bebas bayar SPP atau apapun selama 4 tahun atau 8 semester. Dan juga mendapatkan bantuan biaya hidup terakhir itu yang saya ikuti itu 650.000 per bulan. Kalau lebih dan kurang kan tinggal penyesuaian dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi pemerintah sebenarnya peduli dengan masyarakat yang tidak mampu dan juga berprestasi, berpotensi, istilahnya seperti itu ya. Itu bagi siswa yang ingin melanjutkan tapi terkendala biaya. Itu antara lain syarat-syaratnya biasanya sudah mulai dari SD, SMP, SMA itu punya kartu itu loh. Kartu Ada Indonesia KIP, Pintar, ada PKH dan lain sebagainya. Dan tidak lupa nanti siswa tersebut harus mengecek di BJP, Bank Data. Kalau tidak punya Pak, kalau tidak punya tahun kemarin ya, itu murid saya masih ada yang lolos tanpa punya yang seperti itu, tanpa punya seperti itu tapi menggunakan SKTM. Jadi SKTM masih berlaku ya, masih bisa ya. Artinya kan tidak harus siswa yang punya seperti tadi kartu-kartu itu yang bisa mendaftar KIP ya. Siapa saja boleh dengan syarat tidak mampu dan berprestasi. Ada satu kasus Pak, jadi karena kesalahan teknis pada waktu pendaftaran, murid saya itu sebenarnya memang tidak mampu. Itu kesalahan teknis pada waktu pendaftaran, dia belum melampirkan dari akun KIP-nya itu kami sudah finalisasi. Akhirnya pas pengumuman diterima, tapi kan bidik misinya tidak masuk. Nah dari itu yang bersangkutan bingung, saya biayanya dari mana untuk kuliah. Tapi akhirnya dengan semangat yang luar biasa dan tekad yang
juga anak tersebut menjalani kuliahnya, daftar ulang dan kuliah itu mendapatkan membayar kuliahnya itu UKT kategori 1. Kategori 1 itu Yang paling rendah ya? 500.000 per semester ya. 6 bulan bayarnya 500.000. Terus yang bersangkutan itu masih tetap berusaha untuk mendaftarkan ke bidik misi pada semester 3 dan akhirnya alhamdulillah lolos. Jadi artinya untuk KIP kuliah itu tidak hanya bisa dilakukan di awal semester, artinya awal perkuliahan maksudnya, tapi juga bisa dilakukan ketika kalian sudah masuk perkuliahan. Seperti itu Pak ya? Ya, dan KIP itu tidak cuma ada di perguruan tinggi yang universitas yang negeri itu, tapi yang keagamaan, yang PTKIN itu juga ada, terus yang SNPN itu juga ada. ada. Swasta juga ada Pak? Swasta ada, cuman bedanya kuotanya biasanya lebih banyak yang Oke. Itu untuk yang permasalahan siswa tidak mampu. Terus tips untuk kelanjutan studi bagi siswa-siswa terutama siswa di SMA negeri 1 tersebut gimana Pak? Menurut jenengan yang sudah pengalaman nih. ya, kalau menurut Ekspor, saya tips-tipsnya adalah antara lain dari 3 jalur tadi yang kita sebutkan tadi, itu terutama yang eligible itu harusnya ambil aja semua. Ambil aja semua. Kalau keterima semua, ya itu rekor dan luar Bagus biasa ya, kan. bagus ya. Iya. Ini untuk yang kelas 12 pertama kelas 12 sekarang ya. Tapi jangan tiba-tiba kelas 12 langsung mau daftar, itu belum tentu bisa karena eligible itu berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5. Ini baru untuk yang kelas 10 sama kelas 11, artinya nilai rapotnya itu harus maksimal paling tidak ya. Kalau bisa dari semester 1 sampai semester 5 itu nilainya bertahan atau meningkat Jangan sampai turun berarti. terutama kalau dulu mapel UN. Mapel UN. Oh ya, nama mapel ya. Mapel bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Terus mapel jurusan gitu ya. Tapi yang kalau nggak salah yang mapel MIPA itu juga ada namanya matematika peminatan. Itu jadi termasuk salah satu kategori perhitungan juga kalau nggak salah Pak ya. Jadi untuk kelanjutan studi paling tidak sudah dipersiapkan itu sejak kelas 10 ya, kalau menurut pandangan dari Pak Usmanto, terutama untuk permasalahan yang ingin mengikuti seleksi nasional tanpa menggunakan tes ataupun ujian. Jadi pakainya prestasi akademik ya, baik itu bentuknya nilai maupun prestasi yang non akademik. Oke, untuk gimana, ada tambahan lagi Pak Us biar ada gambaran bagi siswa kita untuk yang melanjutkan perguruan tinggi. Ini kan sedang ramai ini ya, kita sedang memproses untuk kelanjutan studi. Jadi banyak permasalahan, cuma karena kendala waktu saja untuk hari ini, jadi kita tidak bisa membahas semuanya. Ada tambahan lagi selain yang sudah disampaikan? Jadi yang eligible tadi kan ikut seleksi di 3 seleksi. Boleh. Kalau itu ya. keterima bagaimana? Ya. Kalau keterima membuat surat pernyataan bahwa tidak bisa daftar ulang di tempat B dan C karena keterima di tempat A. Tapi kalau di tempat A tidak keterima di tempat C, ya harap untuk didaftar ulang karena nanti kasihan adik kelasnya, nanti kemungkinan perguruan tinggi bisa saja memblokir. Untuk adik kelasnya Bisa saja mengurangi kuota juga termasuk Pak ya. Kalau seperti ini Pak permasalahan, jadi ada yang terima misalnya SNPTN nih, SNPTN kemudian juga diterima di kedinasan. Apakah boleh kemudian menolak SNPTN dan masuk ke kedinasan? Boleh Pak, yang Boleh. penting ada bukti keterima di kedinasan dan juga surat pernyataan. Artinya kan walaupun diterima SNPTN itu tetap bisa masuk ke kedinasan. Oke, sekian untuk podcast pada hari ini. Terima kasih Pak Usanto. Bisa salaman nih, kita salaman pandemi saja. Oke. Untuk yang menonton, terutama siswa SMA Negeri 1 Subas, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel podcast channel SMA Negeri 1 Subas Mabah Media. Nanti nilainya saya tambahi, tenang saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.